Bapak, terima kasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Sang Immanuel itulah Bapak, menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Memberkati Tuhan setiap kami tempat ini Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur ya Tuhan. Biar Tuhan setiap firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah kali lipat kali ganda Tuhan dalam hidup ini ya Bapa. Memberkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu, biar menyampaikan isi hati Tuhan, bukan oleh karena hikmat marifat manusia, tapi oleh karena keyakinan akan Roh Kudus. Biar hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pelajaran Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Bapak Ibu, kalau kita melihat di Matius pasal 12 itu, dikatakan di awal-awalnya Yesus itu sebelumnya itu menyembuhkan orang pada waktu hari Sabat. Dan Yesus membongkar yang namanya kemunafikan rohani. Tetapi kalau kita lihat di situ di awal-awal ayat dikatakan Yesus itu hendak dibunuh Bapak Ibu Saudara oleh orang-orang Farisi dan Taurat. Nah Bapak Ibu, ternyata dalam hidup ini kita manusia itu seringkali saat kita melakukan kehendak Tuhan itu kadang tidak disukai oleh manusia. Saat kita ingin melakukan kehendak Tuhan, kadang manusia atau orang lain itu tidak suka atas apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat pada waktu Yesus ingin melakukan kehendak Bapanya, pada waktu dia menyembuhkan orang, tapi orang-orang itu merasa marah dan ingin membunuhnya. Bapak Ibu, saya pernah mengalaminya juga. Kalau Anda tahu, ternyata beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, karena beberapa waktu kemarin ada jemaat yang di Kutoarjo pernah ngomong kayak gini. Jadi pada waktu beberapa tahun yang lalu saya sudah di MCC ini, lalu yang di Kutoarjo itu rombongan berbondong-bondong pindah ke gereja, salah satu gereja GBI, bukan JKI padahal. Kalau kita kan JKI. Nah ternyata pada waktu mereka satu rombongan pindah itu, lalu ada pendeta lamanya yang dari sebelumnya mereka ke GBI, itu tuh datang ke Kutoarjo. Dan dia mengatakan, kalian pindah mesti karena yang nyuruh Pak Oi. Dan ada kata-kata dia ngomong, kalau aku tidak ingat jabatan pendeta aja, sudah kubunuh dia. Itu benar-benar dia ngomong gitu, karena dua orang jemaat dari Kutoarjo yang mengatakan. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan orang-orang yang mungkin tahu tentang Taurat, orang-orang Farisi, hamba Tuhan atau pendeta pun, kadang itu bisa tidak suka kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Atau mungkin kita bahkan tidak melakukan apapun. Kadang ada orang yang mungkin itu tidak suka atas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Percayalah dalam hidup ini pasti akan ada orang-orang yang mungkin tidak suka di dalam hidup ini kepada kita. Tetapi kita percaya bahwa walaupun ada banyak orang-orang yang seakan-akan tidak suka atas hidup kita, kita tetap harus melakukan kehendak Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang selanjutnya di sini dikatakan, tetapi Yesus mengetahuinya. Yesus tahu kalau dia itu akan dibunuh. Yesus tahu kalau dia itu direncanakan untuk dibunuh. Tapi Yesus ngapain? Yesus menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Jadi Yesus itu tahu kalau dia akan direncanakan dibunuh. Dia menyingkir, tapi dia juga tetap melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu, kalau memang mungkin ada orang-orang yang tidak suka dalam hidup ini kepada kita,
kita itu tetap harus melakukan kebaikan. Nah, salah satu hal yang dilakukan Yesus yang mungkin kita perlu lakukan juga adalah menyingkir. Karena kadang Bapak Ibu Saudara, tidak semua serangan dalam hidup ini perlu kita balas. Tidak semua orang-orang yang tidak suka sama kita perlu balas Bapak Ibu Saudara. Tidak semua fitnahan yang masuk ke kita perlu kita luruskan. Kadang tidak semuanya. Memang ada beberapa yang perlu kita luruskan, tapi kadang ada beberapa yang perlu kita biarkan Bapak Ibu Saudara. Yesus menyingkir bukan karena dia takut. Yesus menyingkir bukan karena dia menghindari masalah Bapak Ibu Saudara. Karena kadang kematangan rohani itu terlihat dari kemampuan kita menahan emosi atau menahan diri untuk membalas serangan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kadang kita mungkin difitnah, diserang atau apapun, kita perlu hikmat. Ada hal-hal yang memang perlu kita luruskan, tetapi kadang ada beberapa hal yang perlu kita diamkan atau kita menyingkir seperti yang Yesus lakukan. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu puluhan tahun yang lalu kita tahu ada satu presiden yang terkenal di Amerika, yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini pernah diserang oleh seseorang dari politikus. Dia seorang jenderal juga Bapak Ibu Saudara. Politikus jenderal ini mengirim surat kepada Abraham Lincoln, mencaci maki dengan sangat kasar Bapak Ibu Saudara, dan menghina yang namanya Abraham Lincoln ini. Abraham Lincoln marah, emosi, dia marah. Lalu teman-temannya mengatakan, bagaimana? Kita balas atau bagaimana? Lalu Abraham Lincoln ngomong sama temannya, ambilkan saya secari kertas dan saya akan menulis. Yang ngambil dan dia tulis. Bagi beberapa temannya, wah ini bahaya ini, jadi nanti pertempuran, persengitan ini antara di dalam Amerika. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham Lincoln Bapak Ibu Saudara, setelah dia menulis itu, kata-kata semuanya dan balasan semua, dia menulis juga dengan emosinya, dengan ditulis di suratnya itu. Surat itu ternyata itu tidak dikirimkan, tapi dia disimpan di dalam laci Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengatakan seperti ini, surat itu sudah membuang kemarahan saya. Kadang kemenangan terbesar dalam hidup ini adalah bagaimana kita menguasai diri kita daripada kita menyerang musuh kita. Bapak Ibu Saudara, kadang ada beberapa hal yang kita lakukan itu kadang tidak perlu kita melakukan serangan balik. Bapak Ibu, pernah ada seseorang yang di satu tempat, karena dia didoktrin, katanya saya adalah pendeta yang sesat, pemberontak, dan lain-lain. Dia untuk ketemu saya, untuk difoto aja, sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi endingnya, akhirnya mereka pun sekarang, ternyata dengan diamnya kita, semuanya kebuka dan dia jadi teman. Pernah kemarin ada satu orang Bapak Ibu Saudara sempat marah-marah sama saya di media sosial. Marah-marah katanya saya itu adalah orang yang tidak suka tentang pengajaran neraka atau bagaimana. Dia habisin Bapak Ibu Saudara di medsos saya. Tapi endingnya Bapak Ibu Saudara, ternyata ada satu waktu, saya tidak tahu kenapa waktu itu dia ternyata tiba-tiba ngajak ngobrol sama saya. Dia di kota Surabaya Bapak Ibu Saudara. Anehnya Bapak Ibu Saudara, setelah itu kita ngobrol dan dia tahu tentang kebenarannya. Endingnya Bapak Ibu Saudara, dia malah minta nomor rekening saya, dia transfer dan dia ngasihin support untuk saya Bapak Ibu Saudara. Yang memang cuma 2-3 kali Bapak Ibu Saudara, tapi yang dulunya menyerang akhirnya menjadi kawan Bapak Ibu Saudara. Kadang ada hal-hal yang perlu kita balikan, tetapi ada hal-hal yang perlu kita menguasai untuk kita diamkan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kita mau lihat ayat yang ke-16, dikatakan ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia. Jadi waktu dia setelah menyembuhkan, si Yesus ini ngomong sama murid-muridnya, jangan kasih tahu dulu kalau saya ini Mesias yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan karena dia bagaimana kok tidak mau memberikan, karena memang belum waktunya.
Nah, kadang jangan ukur pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, keberhasilan pelayanan kita waktu kita bisa menyembuhkan atau apa dengan sebuah sorotan. Jangan ukur pelayanan kita dari like atau pujian Bapak Ibu Saudara. Kadang bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang itu bukan cuma banyak-banyakan jemaat, tetapi banyak-banyakan follower di media sosial Bapak Ibu Saudara. Itulah yang seringkali terjadi dalam hidup ini. Tapi sebetulnya Tuhan itu menghargai kesetiaan kita yang tersembunyi. Jadi mari kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara, bahwa kesetiaan yang tersembunyi itu Tuhan akan lihat. Ada seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth. Dia pernah waktu itu akan diliput oleh media. Dia pernah akan diliput oleh satu media besar pada zaman dulu. Tapi dia mengatakan seperti ini, saya takut kalau Anda meliput saya, orang lebih mengingat nama saya ketimbang nama Tuhan saya, Yesus Kristus. Smith Wigglesworth pernah berkata seperti ini, jika orang pulang mengingat nama saya, maka saya gagal. Sebab pelayanan ini bukan tentang siapa saya yang dipakainya, tetapi tentang siapa Tuhan yang perlu saya muliakan. Bapak Ibu Saudara, percayalah dalam hidup ini, kalau kita tahu kadang ada hal-hal yang memang mungkin kita perlu sembunyikan, bukan untuk bagaimana, tapi supaya nama Tuhan itu dimuliakan dalam hidup ini. Amin. Kita akan lanjut di dalam ayat 17 sampai ayat 18. Lalu dikatakan di situ, setelah Yesus mengatakan itu, dia itu supaya apa? Supaya menggenapi firman Tuhan. Ayat 17 sampai 18 dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dunia memang menolak Yesus. Dunia menolak, bahkan mungkin tidak suka dengan Yesus. Farisi apalagi membenci Yesus. Tapi Tuhan Allah Bapa itu berkenan atas Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, identitas kita, siapa diri kita itu tidak ditentukan oleh suara manusia, tapi identitas kita itu ditentukan oleh suara Bapa kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berguna karena sekeliling kita mengatakan kamu tidak berguna. Tapi kalau kita tahu identitas kita, jangan mau dibentuk oleh omongan orang, tapi biar identitas kita itu kita dibentuk oleh siapa kita di hadapan Bapa. Amin. Seringkali kalau kita tahu bahwa kadang saya berkhotbah tentang pemulihan gambar diri. Nah ini anak-anak remaja kadang itu mengalami hal ini. Kadang kita sendiri pun kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Kita belum pulih gambar diri kita. Kadang pada waktu kita diomongi orang dan lain-lain, kita membentuk diri kita seperti itu. Tapi sebetulnya jangan sampai omongan orang itu membentuk identitas atau siapa diri kita. Tapi biarlah omongan Tuhan itulah yang membentuk siapa diri kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai oleh karena mungkin kau diomong bodoh, Anda merasa ya udahlah, aku ini orang bodoh, aku ini orang berguna. Untuk apa hidupku ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berkata gitu. Tuhan mengatakan kita adalah biji matanya. Kalau kita tahu kita adalah biji matanya, kalau ada orang yang menyakiti kita, berarti dia pun menyakiti Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena pastilah biji mata kita akan jaga, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak waktu itu pernah dibully oleh beberapa teman-temannya karena dia mendapatkan nilai yang jelek. Bahkan gurunya mengatakan kamu bukan orang yang punya masa depan karena nilaimu itu seringkali jelek. Tapi ayahnya itu mengatakan, nah apapun orang mengatakan kepadamu, tapi saya tahu bahwa nilai rapotmu itu tidak akan menentukan masa depanmu. Tapi saya percaya bahwa kamu tetap papa sayang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita juga sebuah cerita seorang anak kecil yang pernah datang ke mamahnya membawa surat. Dan dia ngomong, "Mah, ini surat dari ibu guru."
Ternyata suratnya adalah anak ini dikeluarkan dari sekolah karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Mamanya sempat menangis dan anak ini ngomong, "Kenapa, Mah?" Lalu mamanya ngomong bahwa, "Nak, kamu terlalu pintar, maka kamu tidak boleh sekolah lagi. Nanti Mama yang ngajari." Dan akhirnya mamanya yang ngajari. Dan kita tahu saat ini siapakah dia? Dia adalah Thomas Alva Edison. Dan kita bisa menikmati lampu saat ini oleh karena penemuannya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang bisa berkata kita tidak berguna. Mungkin orang bisa berkata negatif tentang hidup kita. Tapi percayalah bahwa jangan sampai perkataan orang itu membentuk identitas atau pribadi kita. Amin. Tapi perkataan Tuhanlah yang harus membentuk identitas kita dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pedulikan orang mau ngomong apa, itu silahkan. Tetapi hidup kita itu berarti oleh karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Katakan kanan kirinya, engkau berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Anda ingin tahu seberapa berharganya orang yang takut akan Tuhan atau orang Kristen? Nah, seringkali kita nyanyikan lagu ini tapi kita tidak tahu maknanya. Nah, ayat ini melanjutkan dengan kata-kata seperti ini. Buluh yang patah terkulai tak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Buluh yang patah atau buluh yang retak, yang gagal, itu adalah bicara tentang kehidupan yang gagal, kehidupan yang terluka mungkin, kehidupan yang retak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah memutuskan dari buluh yang sudah terkulai. Dan sumbu yang pudar atau iman yang lemah, harapan yang ingin mati, Tuhan tidak akan pernah melakukannya itu. Beberapa hari kemarin, Bapak Ibu Saudara, saya dapat WA dari seorang, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, Dr. Edi, Dr. Gigi di Magelang. Dia yang juga istrinya yang punya perusahaan jamu jago, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia itu pernah mengangkat anaknya namanya David, Bapak Ibu Saudara. Dia anak yang agak nakal, sulit untuk sekolah, seringkali bolos dan lain-lain. Nah, itu bahkan pada waktu zaman dulu saya melayani di youth, orang-orang itu menolak dia, orang-orang itu meremehkan dia. Bahkan kadang oleh karena mungkin papa mama angkatnya orang kaya, kadang beberapa teman-teman youth itu memanfaatkan untuk, aku mau temenan sama kamu tapi traktir aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pada waktu saya melayani dia, ternyata saat ini dia sudah lulus, Bapak Ibu Saudara. Kemarin Dr. Edi kontak saya, dan dia saat ini juga malah sudah pelayanan di GSJS, gereja, salah satu gereja besar di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus itu tidak mencari alat yang sempurna, tapi Yesus mau cari hati yang mau dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Apa maksud dari buluh yang terkulai ini? Kalau kita tahu seorang gembala domba pada waktu zaman Yahudi kuno, dia akan mengisi waktunya, waktu dia mengembalakan domba-domba itu dengan main alat musik. Kalau kita tahu Daud itu kadang dengan main-main alat musik, dengan dia lagi mengembalakan di kandang domba, Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu alat musik yang seringkali dimainkan oleh seorang gembala itu adalah seruling. Dan seruling ini ternyata itu diambil dari sebuah buluh, sebuah rumput buluh. Buluh satu tangkai, kayak tangkai rumput yang mudah untuk terkulai, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu si gembala ini mengambil salah satu buluh, dia memainkannya. Mungkin karena seringkali dimainkan, Bapak Ibu Saudara, buluh itu pasti mudah untuk terkulai. Karena buluh ini mudah sekali untuk lemah dan terkulai, Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, buluh ini sebetulnya tidak punya harga, itu kayak rerumputan saja. Tetapi kalau Anda tahu kenapa buluh yang terkulai itu tidak dipatahkan? Karena gembala, kalau sudah sayang dengan satu buluh ini, dan dia walaupun terkulai, yang dilakukan gembala-gembala Yahudi waktu dulu adalah mengambil satu yang lain, tapi bukan untuk mematahkan, tetapi untuk memasangkannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi buluh itu diikat dan dihaluskannya kembali supaya nadanya keluar kembali dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda tahu, sebetulnya dengan gampang gembala itu membuang buluh yang ada.
karena dia gampang, dia ambil aja. Karena itu sejenis kayak rerumputan di situ, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak punya harganya. Tapi kenapa gembala domba ini tidak membuang? Karena dia sudah dapatkan untuk ini adalah sulingku. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dimaksud dengan Tuhan. Yesus adalah sang gembala agung. Dia mengatakan bahwa buluh yang terkulai tidak akan aku putuskan, tapi aku akan jadikannya indah. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita mungkin pernah jatuh di dalam dosa, kita pernah gagal dalam hidup ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah membuangmu. Karena Tuhan tahu bagaimana menjadikan kita indah nanti suatu saat. Amin. Seperti pada waktu, saya percaya waktu orang-orang mungkin membuang David, mamahnya membuang dan diangkat dengan dokter Eti ini. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, walaupun dia dibuang, tapi suatu saat Tuhan akan menjadikannya indah. Percayalah, hidup ini kadang mungkin kita merasa, kenapa kok aku seperti ini? Tapi suatu saat Tuhan akan menjadikannya kita indah. Tuhan tidak akan pernah mematahkan atau memutuskan yang namanya buluh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan, kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bangsa-bangsa di sini etne dalam bahasa Yunaninya artinya semua suku, ras, latar belakang, seluruh umat bahkan di luar Israel. Nah, ini adalah pernyataan radikal Bapak Ibu Saudara. Karena Mesias bukan hanya untuk satu bangsa. Mesias bukan milik satu bangsa, tapi untuk seluruh dunia. Yesus lahir ke dunia ini bukan cuma untuk orang Israel, tetapi untuk semuanya. Makanya kita tahu orang Majus bukanlah orang Yahudi atau orang Israel, tapi orang Majus pun mendapatkan yang namanya keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kepadanya lah bangsa-bangsa. Semua kita tidak melihat yang namanya latar belakang kita. Mau kita latar belakang dari suku bangsa apapun, Tuhan itu ada buat kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan akan berharap. Elpiso bahasa aslinya itu adalah bersandar dengan sepenuhnya, mempercayakan kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kedatangan Yesus bukan cuma untuk membuat kita optimis atau semangat, tetapi untuk supaya kita bisa menyerahkan hidup kita dan masa depan kita sepenuhnya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Jadi kata kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap, itu bukan cuma untuk kita punya optimis sebuah harapan, tapi supaya kata berharap di situ adalah bersandar sepenuhnya, mempercayakan masa depan. Kita tahu 2026 nanti kita akan mengalami apa. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, Tuhan sayang kepada kita semua. Tidak peduli siapapun kita, mau kita itu orang dari latar belakang suku apapun, Tuhan itu sayang sama kita. Dan Tuhan ingin untuk kita mempercayakan masa depan 2026 nanti untuk kepada Dia. Semuanya Tuhan yang akan atur. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan besok di Natal kita akan melihat bagaimana Tuhan itu mengatur hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu ini gambar apa? Ini adalah mercusuar Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu kapal-kapal dari berbagai bangsa atau berbagai negara, mereka berlayar di malam gelap. Mereka mungkin berbeda-beda dari bangsa mana dan lain-lain. Mereka mungkin beda tujuan. Tapi satu hal yang sama Bapak Ibu Saudara yang mereka lakukan adalah mereka mencari satu lampu yang jadi patokan untuk kapalnya, yaitu mercusuar. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita juga tahu bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah lampu mercusuar kita Bapak Ibu Saudara. Yesus mungkin saat ini kita mungkin tidak bisa melihat lebih banyak lagi. Tapi percayalah, saat kita bisa melihat mercusuar itu, saat badai dalam hidup kapal kita, tapi kita sudah bisa melihat mercusuar itu, kita melihat ada sebuah harapan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak peduli dari bangsa manapun, dari kapal apapun, mau kapal perang, mau kapal mungkin dagang, mau kapal apapun Bapak Ibu Saudara, kalau sudah melihat cahaya yang itu, yaitu cahaya mercusuar, dia mendapatkan sebuah harapan.
Begitu pula dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli usia kita, tidak peduli mungkin kita kaya atau miskin. Tapi saat kita melihat mercusuar sang bintang itu sudah turun di atas dunia ini, berarti ada harapan untuk hidup kita. Amin. 2026 kita percaya bahwa Yesus sang mercusuar itu perlu untuk kita cari. Dan kita perlu bersandar dan berharap kepada Tuhan di tahun depan 2026. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Tahu hidupku berharga bagi Allah. Tahu hidupku berharga. Bagi Allah tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Kau bagi dia, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Semuanya bisa bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan, Tuhan menciptakan seturut gambarnya. Bapak Ibu Saudara, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Katakan bulu yang. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan sayang Bapak Ibu. Tuhan sayang Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kau alami, apapun yang saat ini engkau rasakan, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Sayangi Dia juga Bapak Ibu Saudara. Kembali ke kasih mula-mulamu, kembali ke kasih mula-mulamu. Kemuliaan-Nya, katakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk
tahu Tuhan sayang sama kami. Bahkan Engkau mau lahir di dunia untuk mati buat kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak mungkin membalas kasih-Mu dengan sempurna Bapa. Tapi biarlah Tuhan saat ini ya Bapa, kami mungkin orang yang dianggap gagal, dianggap tidak berguna oleh dunia. Tuhan akan pakai hidup kami. Bapa, saat ini biarlah setidaknya kami membalas dengan meluangkan waktu kami untuk Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah lama tidak pernah meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk saat teduh Tuhan, untuk kami ibadah, untuk kami mungkin komsel. Kami sudah lama. Ampuni kami ya Bapa. Padahal mungkin Tuhan sudah merelakan semuanya, tapi kami mungkin memberikan sedikit waktu untuk Tuhan. Kami sulit. Ampuni kami ya Bapa. Biar kami kembali ke kasih Tuhan, mencintai Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di tahun depannya Tuhan, biar kami semakin intim kepada Tuhan ya Bapa. Kami percaya kasih anugerah Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti ada ya persembahan dulu saja. Terima kasih ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan persembahan kita angkat dan kita doakan dalam menjadi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat.